Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, tadi terputus penjelasannya karena memang waktunya ternyata dibatasi. Kita lanjutkan tentang cara menggunakan dari 3 cara. Yang pertama menggunakan kata-kata. Soal kita adalah himpunan bilangan dan 17. Kalau kita ingin menyatakan dengan menggunakan kata-kata, maka kita ambil huruf abjad salah satunya, misalkan P, nama himpunan kita, sama dengan kurung kurawal buka. Nah, kata intinya di sini adalah kata kuncinya bilangan prima antara 2 dan 17. Kita pindahkan ke sini. Bilangan prima antara 2 dan 17. Tutup lagi dengan kurung kurawal. Itu dengan kata-kata. Yang kedua dengan anggota. Artinya kita menyebutkan anggota-anggotanya sesuai dari soal yang diminta. Himpunan bilangan prima antara 2 dan 17. Kalau dibilang antara, berarti 2 dan 17 tidak dimasukkan. Yang diminta adalah yang di tengah-tengahnya. Maka bilangan prima setelah 2 sebelum 17. Anggotanya adalah 3, 5, 7, 11, dan 13. Yang ketiga dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Caranya P sama dengan buka kurung kurawal, X di mana. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya di sini ada tanda X ya. Nah, kalau pada soal ini tidak, karena kita dibasi bilangan prima itu antara 2 dan 17. Maka ada batas bawah, ada batas atas. Sehingga X-nya kita letakkan di tengah. Ini dibaca X lebih dari 2 kurang dari 17. Di mana X itu anggota bilangan prima. Bu, ini kan tandanya kurang dari. Kenapa dibaca X lebih dari? Nah, membaca tanda pertidaksamaan tergantung kita membacanya dari arah mana. Kalau dari sini kita baca berarti 2 kurang dari X. Nilai 2 itu kurang atau kecil dari X. Kalau baca dari sini tentu kebalikannya. X lebih dari 2. Apa saja anggota X yang lebih dari 2? Tentu X yang dimaksud adalah bilangan prima. Paham ya? Nah, dibaca X. Di mana X lebih dari 2 kurang dari 17. X anggota bilangan prima. Apa saja anggota bilangan prima yang lebih dari 2? Tapi harus kurang dari 17. Ini dia anggotanya tadi. Ya, kalau di sini nanti ada tanda sama, ada tanda pertidaksamaan di sini, ada tanda sama, ada garis satu lagi. Di sini juga ada tanda sama, misalkan berarti bilangan 2 dan 17 masuk. Nah, karena di soal kita tidak diminta angka 2 dan 17, yang diminta hanya antara, makanya tanda yang digunakan adalah ini. Lanjut. Ya, bagaimana cara mendaftarkan anggota? Kalau ada soalnya yang seperti C, huruf-huruf pembentuk kata sepeda. Anggotanya apa saja? Nah, anggota dari himpunan C adalah S, E, B, D, A. Bu, sepeda kan huruf E-nya ada 2. Kenapa ini cuma 1? Nah, ada keterangannya. Kata sepeda memang terdiri dari 6 huruf. Hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi huruf E ada di sini. Nah, kalau dalam menuliskan himpunan cukup ditulis 1 kali saja. Huruf apa yang mewakili? Nah, ini dia berarti anggota dari huruf pembentuk kata sepeda. Kalau ditanya berapa banyak anggotanya? Nah, kita hitung saja berapa banyaknya nih. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak anggota dipangkan dengan huruf N kecil. Banyak anggota himpunan C ada 5. S, E, B, D, A. Paham ya? Cek pemahaman.
Tentukan banyak anggota atau N dari kata belajar. Ingat, kalau ada dua huruf yang sama atau lebih, cukup ditulis satu saja. Maka hurufnya ada B, E, L, A, J, dan R. Walaupun huruf A ada dua kali, cukup ditulis satu. Hitung berapa banyak anggotanya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 banyak anggota belajar. Lanjut ya, sekarang himpunan berhingga dan tak berhingga. Taknya tertutup sama kamera ibu. Yang pertama, himpunan berhingga adalah himpunan yang memiliki banyak anggota terbatas. Artinya banyak anggotanya bisa kita hitung. Contoh, himpunan bilangan cacah yang kurang dari 8. Bilangan cacah dimulai dari 0. Nah, mana bilangan cacah yang kurang dari 8? Mulailah dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 nggak masuk ya, yang diminta kurang dari 8. Nah, ini berhingga. Coba hitung berapa banyak anggotanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C, banyak anggota C ada 8. Itu berhingga. Yang kedua, tak berhingga, yaitu himpunan yang memiliki anggotanya tidak terbatas, artinya berketerusan, berkelanjutan. Contohnya ini, himpunan bilangan asli. Bilangan asli kan dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, saking banyaknya bilangan asli itu, sehingga tidak bisa kita hitungkan, dan seterusnya itu dikasih tanda titik 3 ya, kemudian tutup kurung kurawa lagi. Ini namanya himpunan tak berhingga. Begitupun dengan ini, bilangan prima. Himpunan bilangan prima katanya ya. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Nah, ini namanya contoh tak berhingga. Tapi kalau dibaca seperti contoh sebelum tadi, prima yang kurang dari 13 katanya. Berarti nanti 2, 3, 5, 7, 11. Dibatasi kan? Bisa. Itu berhingga. Kalau ini tidak berhingga, ada titik-titik belakangnya, artinya tidak berhingga. Lanjut, himpunan kosong. Kosong ya. Adalah himpunan yang tidak memiliki kata. Lambangnya seperti ini. Tanda kurung kurawal tidak punya anggota dalamnya. Atau yang seperti ini. 0 dicoret. Contohnya apa? Himpunan nama hari yang diawali huruf B. Adakah nama hari yang diawali dengan huruf B? Ayo kita cek. Senin diawali huruf S. Selasa S. Rabu R. Kamis K. Jumat J. Sabtu S. Tidak ada nama hari yang diawali oleh huruf B. Sehingga ini merupakan contoh himpunan kosong. Dilambangkanlah dengan seperti ini. Bilangan cacah yang kurang dari 0. Kita ingat bahwa bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan cacah yang kurang dari 0 atau tidak ada yang negatif. Maka ini termasuk himpunan kosong. Paham ya? Lanjut, himpunan semesta ini ya. Himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Dilambangkan dengan S. Contohnya ini, kita berbicara tentang pensil, pena, penggaris, penghapus. Kira-kira apa himpunan anggota ini? Oh, ternyata yang cocok adalah nama-nama alat tulis. Itu semestanya. Kemudian, kalau ada soalnya B, anggotanya 3, 4, 6, 8, 10. Himpunan cocok. Apakah ini termasuk semesta bilangan genap? Tidak, ada 3 di sini ganjil. Termasuk prima? Tidak juga. 4, 6, 8, 10 enggak prima. Nah, apa yang cocok semestanya? Oh, ternyata ini bisa termasuk bilangan asli. Karena anggota yang ada di sini termasuk bilangan asli. Bisa juga semestanya bilangan cacah, karena bilangan cacah juga termasuk ini. Bagian ini dari bilangan cacah. Bilangan bulat juga bisa. 30 termasuk bilangan bulat. Itu dia semesta. Oke nak,
Cukup ya teman untuk hari ini. Semoga materi kali ini bisa Anda pahami dengan mudah. Selamat belajar dan selalu tetap semangat. Oke? Bu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.